Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikal salihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى به القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan saudara kita pembina Majelis Ta'lim Fardhu Ain se-Indonesia, yaitu Bapak Profesor Ridwan dari Jakarta, yang begitu panjang lebar memberikan keterangan-keterangan yang secara umum mengenai perjalanan ilmu Fardhu Ain ini. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Majelis Ta'lim Fardhu Ain tingkat 1 Sumatera Utara dan yang hadir di majlis ini telah melantik, yaitu pengurus tingkat Kabupaten Medan Kota dan Kabupaten Deli Serdang yang sudah sama-sama kita saksikan. Dan yang saya hormati para seluruh jamaah Fardhu Ain yang hadir pada majelis yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Rusmina dari Kapolda, alhamdulillah, yang telah mengikhlaskan dirinya untuk menjadi pimpinan, untuk memimpin Majelis Ta'lim Fardhu Ain untuk Medan Kota. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Komandan dari Brimob, yaitu Bapak Purworejo Panwandu, juga ikut turut memimpin Majelis Ta'lim Fardhu Ain di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Dan kemudian yang saya hormati pengurus-pengurus Fardhu Ain keseluruhan, baik yang sudah dilantik ataupun yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dapatlah kita bersama-sama menerima amanah ini dengan baik, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menerima amanah yang hak, yang benar. Inilah yang akan kita sampaikan, yang akan kita tampilkan dengan secara patana dan secara bijaksana, menyampaikan dan menempatkan. Semua Majelis Ta'lim ini akan dapat menerima
Apa maksud tujuan daripada fardu ain ini? Dan yang saya hormati para seluruh yang hadir pada majlis yang berbahagia ini, di dalam majlis ta'in ataupun di luar daripada majlis ta'in, yang turut bersama-sama hadir pada majlis yang berbahagia ini, mudah-mudahan majlis yang berbahagia ini akan membawa keberkatan kepada kita semua. Tetapi sedikit kami meminta maaf dan seluruh pengurus majlis ta'in fardu ain ini sudah melewati batas yang belum pernah dilakukan. Karena ini waktunya sudah seluruh, tetapi kita masih bercerita juga. Semestinya ini sudah hal yang dilakukan, tapi kita masih lisan juga. Tetapi walaupun demikian kita tidak akan memisahkan, kita tidak akan meninggalkan lisan dengan hal sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, wa syari'atu bila haqiqati atilatu wal haqiqati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat berhakikat tanpa syariat itu batal. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya. Hingga pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya hanya untuk diantar. Saya tadi sudah sama-sama kita dengarkan sudah diantar oleh pemimpin Majlis Taklim Fardu Ain se-Indonesia. Kemana saya diantar siang hari ini? Untuk mengajak, untuk membawa hadirin keseluruhan yang hadir ini kepada mengetahui rahasia kehidupan dan rahasia kematian. Alangkah kita merugi jika kita satu di dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berapa tahunlah kita di dunia ini. Kita lihat yang sudah berlalu dijadikan Allah contoh tauladan paling tinggi 100 tahun. Alangkah kita ruginya kalau tidak mengakui rahasia hidup yang begitu lama diberikan Allah. Apa sebenarnya rahasia hidup itu? Ini yang kedua, apa rahasia kematian? Di mana kita nanti mati itu? Seperti pertanyaan Bapak Profesor tadi, si A yang sudah berpulang ke Ramadan, di mana dia sekarang berada? Di mana? Udahkah kita ketemu? Karena itu contoh tauladan, itu uswatun hasanah. Contoh bagi diri kita ini semua. Siapa-siapa yang didahulukan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah suri tauladan, itulah guru kita, itulah imam kita, itulah ikutan kita. Kita pasti seperti itu. Jadi di mana dia mereka itu? Udahkah kita ketahui? Ini sebelum kita belum mengetahui rahasia kematian kita. Akan kehidupan. Sedangkan kehidupan ini seperti lautan. Tidak pernah suci dan berombak. Terus berombak. Sekali timbul, sekali tenggelam, sekali timbul, sekali tenggelam. Tidak pernah. Tidak ada. Seperti kala yang tertemu. Tidak ada. Sedangkan bumi pun tidak ada. Ada yang rendah, ada yang tinggi.
Ada yang lembahan, ada yang bukitan, juga tidak sama. Juga langit pun demikian. Juga dia berawal, tidak ada terang dan tidak tertutup. Nah itulah yang kita ikuti, yang kita jangan kita kasih yang rahasia kehidupan. Supaya kita mendapatkan ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, kami berikanlah kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Itu yang kita maksud kehidupan di dunia ini. Jadi jika kita tidak mencapai dua rahasia ini, maka kita sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah mengancam kita, itu pasti tidak akan bisa kita elakkan. Apa ancaman Allah? Wal usri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat merugi. Hanya kita tahu. Masa muda kita rugi, masa tua kita rugi, masa sehat rugi, masa sakit rugi, masa senang rugi, masa susah rugi, masa beramal rugi, masa tidak beramal lagi rugi, masa hidup rugi, sampai kapan mati tetap di dalam rumah rugi. Nah, jadi supaya kita terlepas daripada merugi, kita ingatlah ke depan. Umat manusia sebelum berada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, apa keadaan? Apa nasib mereka? Jahiliyah. Berapa lamanya? 5 abad lebih. 571 tahun. Jahiliyah. Jahil itu disebabkan tidak tahu dengan Tuhan. Tidak tahu dengan Tuhan yang disembah. Tidak tahu dengan Tuhan yang mendirikan dirinya. Tidak tahu dengan Tuhan yang menghidupkannya. Tidak tahu Tuhan yang akan mematikannya. Tidak tahu kepada Tuhan yang memberi rezeki. Tidak tahu kepada Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Itulah jahiliyah. Akhirnya timbul keganasan di hati manusia. Tidak ada sunyi membunuh. Bunuh, membunuh. Tak lagi dari kaum wanita. Kalau ada 10 tahun lagi wanita sudah habis. Tidak ada di muka bumi ini lagi wanita. Habis semua dibunuh oleh orang jahil. Nah, jadi karena wanita itu tersiksa, karena wanita itu terhukum, karena wanita itu akan disia-siakan, wanita itu akan dihancurkan kehidupannya. Allah tidak diam, yang maha berkuasa. Maka diutusnyalah kekasih. Habibullah adalah orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah kabut-kabut ini bertepatan pada bulan Isnin 12 Rabiul Awal pada tahun Hijrah. Tahun Hijrah itu belum ada. Nah, apakah tujuan pada saat itu? Apa yang terjadi? Apa yang disaksikan oleh hamba Allah? Yang disaksikan cukup ada. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah 671 berhala habis runtuh. Lenyap ke bumi sana. Siapa yang merusakan? Siapa? Orang yang datang dari kandungan Aminah.
yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memancarkan nur yang menuju ke arah berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu. Hadis Muslim. Inilah yang dikatakan oleh Ja'far Siddiq di waktu abad yang ke-6. Sudah tadi disampaikan di guru-guru berjanji tadi. Siapa yang dilahirkan oleh Aminah untuk memusnahkan para jahiliah di muka bumi ini? Awaladat sallallahu alaihi wasallam nuraya ta'ala usama. Itu yang menghancurkan jahiliyah. Adalah nur yang memancar ke seluruh pelosok dunia. Maka diadakan kata sambutan tadi, marhaban ya nur ain, selamat datang wahai cahaya hatiku. Apabila gelap, hati kita tidak bercahaya, itulah jahiliyah yang jangan di Mekah. Mekah kan murah. Yang dipikirkan Mekah, yang di tanah Arab tidak dipikirkan. Yang kita pikirkan Mekah Tanjung Pura. Apa ada jahiliyah lagi atau tidak ada? Nah, jika memancarkan nur di hati kita semua, itulah tanda kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad itu bukan manusia, tapi berada pada diri manusia. Bukan dia manusia, tapi dia berlindung pada diri manusia. Jadi siapa yang tidak tahu dengan kehidupan, rahasia kehidupan, yang diajarkan, yang dipertunjukkan, yang dihimbau oleh Bapak Profesor kita tadi, maka kita jelas salah merasanya batas di dunia ini. Kita tidak pernah tahu dengan itu Muhammad, hanya menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda tahu kita menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana Muhammadnya? Bukan sedikit di dunia nama Muhammad, tapi bukan itu. Mana Muhammad yang diutus Allah? Ini kalau tidak kita menerima hasil hidup tidak akan berjumpa dengan Muhammad yang menyelamatkan segala hamba Allah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya memberi rahmat alam semesta. Ini yang dimaksud. Nah, tidak sedikit perubahan-perubahan di muka bumi ini keberadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan adanya pancaran nur kemana-mana, hadis Tuhan mati. Siapa Tuhan yang menjadi mati? 2000 tahun jadi Tuhan dia. Pada saat kelahiran Muhammad mati. Yang di berhalangan kapan tadi 63 patung daripada emas, perak, tembaga, besi, batu, kabel dan sebagainya juga habis mati. Yang ada di Irak itu bangunan, yang beberapa menara itu dijadikan Tuhan juga mati. Ada di kampung Madinah, danau yang sangat luas itu disembah kejadian juga habis kering, tidak lagi beralir danau itu. Di negeri Parsi itu padang pasir yang sangat tandus. Siapa yang melihat di situ banyak orang yang mati tidak selamat. Juga di situ dianggap itu Tuhan. Itulah yang disembah. Semuanya itu habis terbenam digenangi air menjadi danau yang sangat luas. Jadi semesta alam ini semua berubah. Kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Muhammad itu berada di muka bumi. Tandanya apa? Ada tahu tandanya? Tugasnya sidik, amanah, tablik, fatana, ini sifatnya. Ini tandanya. Tandanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di muka bumi ini. Barulah ada 2 kalimat syahadat. Kalau tidak 2 kalimat syahadat ini tidak ada. Jadi apa itu 2 kalimat syahadat? Untuk menunjukkan adanya Tuhan yang wajib disembah
Yang memberi rezeki, yang menunjukkan jalan yang benar. Itulah Tuhan. Jadi sana kita ini semua, ke sana kita akan kembali. Muhammad menunjukkan dengan 2 kalimat syahadat. Apa arti 2 kalimat syahadat? Adalah pengakuan kepada Allah dan kata Muhammad Rasulullah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengaku adanya Tuhan? Macam mana? Mengaku adanya Tuhan itu dengan apa? Adalah dengan ilmu. Jadi sesudah punya ilmu baru dikatakan. Nah, baru diucapkan itu maka wajib syahadat diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Bukan hanya ikrar saja. Tasdiknya asyhadu an la ilaha illallah biasa. Yang ditasdikkan oleh hati itu apa? Yang dibenarkan oleh hati sama saja kita mengatakan la ilaha illallah. Dalam hati kita yang dibenarkan apa? Apa? Apa saja? Nah, itu. Saya mengikrarkan kita sudah mentasdikkan. Kita tadi kehadiran Pak Camat, Kapolsek, dan Lurah. Sudah tahu kan? Sudah tahu sama kan? Sudah tahu sama Kapolsek? Sudah tahu dengan Lurah. Jadi saya cakapkan Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, nampak orang apa enggak? Nampak? Nampak kan? Nampak? Itu takdir. Yang dibenarkan oleh hati apabila lidah menyebut ini namanya, ini orangnya, ini namanya, ini orangnya, ini namanya, ini orangnya. Kalau kita katakan saya sebut Bapak Bupati, kita belum pandang kita sama Bupati, kuat hati kan? Coba tunggu dengan hati, tunggu benarkan hati, bagi hadapan ajaran mana? Tidak. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau benar. Macam mana puasa kita mau benar? Macam mana zakat kita mau benar? Dan macam mana haji kita mau benar? Tak tahu kita dengan Tuhan. Hanya tahu namanya. Tuhan itu pangkatnya, Allah itu namanya. Yang berpangkat Tuhan itu siapa? Yang bernama Allah itu siapa? Namanya 99 itu nama Allah semua. Itu nama sifatnya. Pangkatnya 1, itulah Tuhan. Nah itu. Jadi siapa kita? Itulah syahadat. Islamkan kita ini. Yang mengislamkan diri manusia. Siapa yang mengakui itu, Islamlah kita. Siapa yang tidak mengakui itu, maka tidaklah Islam kita. Tetap kita kalimat tauhid. Jadi yang dikatakan la ilaha illallah itu adalah ikraran. Tapi terdahulu tasdiknya. Kita berjumpa saja dengan Pak Camat. Oh ini dikatakan Pak Camat. Ini dikatakan Pak Lurah. Ini dikatakan Pak Polsek. Baru kita tahu. Kalau kita tidak tahu saja kita tidak tahu. Tapi kalau Pak Camat tadi tahu Pak Polsek dulu. Nah itu. Nah. Jadi begitu kita jangan berkeluar syahadat. Jadi yang kita katakan itu apa? Ilmu yang sudah kita katakan. La itu wujud. Idan baka muhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Tuhan itu wajib ada. Tuhan itu wajib saja. Tuhan itu wajib kekal. Tuhan itu wajib bersama dengan segala makhluk. Tuhan itu berdiri dengan sendirinya.
inilah yang dikatakan olah. Apabila nah, itu maka kalau kita pakai tafsir, kita tidak bertuhan kita di semua. Karena tiada Tuhan. Kita mengatakan tiada Tuhan. Nah, kalau kita pakai makna, kita sudah tahu lainnya Pak wajib ada. Kenapa makan dikatakan tiada? Dia wajib ada, wajib sedia. Wajib kekal, wajib bersama bersama ada pendapat sendirinya. Baru ilaha. Mana ilaha? Sama basar kalam semiun basirun mutakalimun. Ini kita akhirkan kalian menjadi telah. Lihat. Sama basar kalam semiun basirun mutakalimun. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat, Tuhan berkata-kata, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, Tuhan yang berkata-kata. Itu yang dihajim. Kemudian dilahirkan kalian ilaha. Jadi tidak bertentangan antara hati dengan lidah. Lidah mengatakan, hati mengatakan kebenaran. Yang benar yang dari hati, bukan yang dari lidah. Nah, maka yang dipilih oleh Allah yang di hati, bukan yang di lidah. Kemudian ilaha. Ilaha itu ada 4. Qadrat, iradat, ilmu, hadat. Tuhan itu kuasa, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu hidup. Di hati dilahirkan kalimat, maka menjadi kalimat lah. Allah. Apa itu Allah? Allah itu 5. Qadirun, muridun, alimun, halimun, wahdaniyah. Tuhan itu yang kuasa, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang hidup, Tuhan itu esa yang di hati kita. Dilahirkan kalimat Allah. Karena itu namanya. Allah itu namanya. Dan Allah itu namanya. Nah, jadi kalau menurut makna, bukan seperti tafsir. Kalau tafsir, la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Sesungguhnya hanya Allah. La tiada, ilaha Tuhan, illa melainkan Allah yaitu Allah. Jadi tiada Tuhan, melainkan Allah menurut ilmu tafsir. Itu pindah bahasa. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Itu orang Indonesia kan bersyahadat seperti itu kalau orang Arab. Apa dia aja? Pak Ustaz? Orang Arab mengatakan apa waktu berkata la ilaha illallah dan apa? Apa dia? Kita tidak Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Itu di hati kita. Kalau orang Arab, Pak Ustaz misalnya orang Arab, apa di hati? Nah, begitu juga. Tiada Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Itu bukan orang Indonesia itu. Bukan orang Arab. Panjang apa? Asyhadu an la ilaha illallah billah. Asyhadu an la ilaha illallah bihaqi. Kan itu? Betul itu. Jadi lidahnya berikrar, hatinya berikrar. Jadi hatinya tidak bertasbih, itu dikatakan Islam innama kafir illallah. Nah itu. Islam di sisi manusia, tetapi di sisi Allah. Nah itu. Maksudnya. Nah, inilah baru panggung syahadat. Kemudian, yang kedua rukun syahadat. Ya, rukun. Apa itu rukun syahadat? Rukun syahadat itu ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah, asma Allah. Dan keempat, mengisbatkan af'al Allah dan asma Allah. Jadi zat, sifat, af'al dan asma. Nanti coba tasbihkan. Coba tolong tasbihkan itu rukun syahadat. Kalau kita bikin rumah, berapa rukunnya? Kan ada rukun.
baru bisa didirikan. Ini tak ada rukun kok bisa didirikan. Ada mana? Rukun rumah ada tiang, ada dinding, ada atap, ada lantai. Ini rukun rumah. Sesudah ada rukunnya baru didirikan. Nah itu baru panggil kita untuk mendirikannya. Kalau tidak ada itu rukunnya, apa yang didirikan bukan? Apa yang didirikan? Lihatlah. Nah baik, apa yang kita jadikan syahadat ini kalau belum ada rukun? Betulkah syahadat kita atau tidak? Jawabkan. Mengisbatkan zat Allah, menetapkan zat Allah, memastikan zat Allah. Coba, kalau betul kita mengakui syahadat, punya rukun syahadat, coba tunjukkan. Mana diri Tuhan? Mana diri Tuhan? Yang wajib disembah, yang mendirikan diri kita di mana? Ada di langit, ada di bumi, ada di laut, ada di udara, ada di hutan, ada di pekan, di mana adanya? Terus? Mana dia? Mana Tuhan? Udahlah kita berdoa. Nah, jadi kalau tidak kita pasti mengetahui adanya Tuhan, kita pasti menyembah Tuhan yang dijadikan. Bukan menyembah Tuhan yang menjadikan. Mana? Lihat orang menyembah. Apa kata Allah? Fa'budni, sembah aku. Bagaimana menyembah Tuhan? Wa aqimis salata min dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Coba lihat ingatan kita di dalam salat kita. Coba. Ke pekerjaan, ke harta benda, ke keluarga, ke dusun, ke kota, kemana saja. Dari mulai takbir sampai salam, tidak pernah singgah kepada zat Allah. Tak pernah singgah. Tetap kepada yang dijadikan. Itu yang kita sembah. Karena barang yang kita ingat itulah yang kita sembah. Ingat kepada yang dijadikan berarti itulah yang kita sembah. Jadi tidak kita menyembah kepada yang menjadikan. Maka Quran mengatakan kullu shay'in halikun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lalu binasa. Kami saya sembah. Karena itu akan dirusakkan, akan dibinasakan karena dia dijadikan. Jadi yang disembah itu wajah yang tidak rusak dan tidak binasa. Mana dia? Wajahnya dan zatnya. Mana wajah Allah? Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mana wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun. Mana zatnya yang mana dia? Itu yang wajah disembah. Zatnya dan sifat. Itu yang wajah disembah. Ini rukun syahadat. Ini baru mengisbatkan zat. Yang mana mengisbatkan zat? Diri Tuhan itu wajib Allah. Wajib saja. Wajib kekal. Wajib tidak serupa bagi segala yang bahagia. Wajib berdiri dalam sendiri. Dan wajib dia kesal. Itu diri Tuhan. Coba tunggu kan? Di mana adanya? Di mana sedianya? Yang mana kekalnya? Yang mana benda yang tidak serupa bagi segala bahagia? Yang mana? Yang mana dia yang berdiri dalam sendiri? Yang mana dia yang bersifat kesal? Sudah? Nah, kalau sudah tahu, baru kita punya dapat mengisbatkan zat Allah, sudah dapat memastikan ini zat Allah. Karena bersifatnya kelakuan Allah. Ini kelakuannya. Yang bersifat kudrat, yang bersifat iradat, bersifat ilmu, bersifat hayat, bersifat sama,
bersifat rasa dan bersifat kalam. Itu sifat diri Tuhan. Inilah yang mendirikan alam semesta itu. Jadi yang mendirikan alam semesta, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu mengetahui, hayat itu hidup. Inilah yang punya milik semesta alam. Itu yang menjadikan semesta alam. Nah, itu dia. Lalu dia menunjukkan perbuatan, mengisbatkan af'al. Jadi di sini kalau isbat sifat ini bisa ditunjuk. Tiap-tiap bergerak. Siapa? Siapa itu? Qudrat Allah. Coba. Adakah yang lain daripada qudrat Allah yang bisa bergerak? Yang bisa berkuasa? Tidak ada. Ini dibantah oleh Al-Quran. Apabila kita ada menuduh sesuatu yang bisa bergerak, yang bisa berkuasa, maka dibantah oleh Al-Quran, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya kecuali illa billahil aliyyil. Benda apa saja tidak ada bernada, tidak ada upaya kecuali bisa tarik oleh Allah. Maka dibantu oleh sabda Rasulullah, tahrakun zanatin ila biiznillah. Tidak ada yang bergerak bola sebesar kecuali izin Allah. Nah, itu kata Rasul. Ini dia menunjukkan sifatnya yang berkuasa. Yang kedua juga berkehendak, iradat, berkehendak. Siapa yang berkehendak? Manusia, seluruh manusia berkehendak. Sekalian binatang berkehendak. Siapa yang berkehendak itu? Siapa? Tidak ada bagi manusia dan binatang punya kehendak kecuali itu kehendak Allah. Itu atas izin Allah berada kehendak. Kalau tidak akan ada yang berkehendak. Yang ketiga ilmu, mengetahui siapa. Siapa yang punya ilmu? Siapa yang dapat mengetahui? Apabila kita dapat menyaksikan orang yang berilmu, berarti kita sudah berpandangan dengan wajah Allah yang menyesalkan di sini. Kita sudah berpandangan kepada wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu. Karena tidak ada yang punya ilmu, hanya zat Allah yang punya ilmu. Itulah sifatnya, itulah wajahnya. Maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya, Arabtu Rabbi birabbi, aku mengenal Tuhanku, jangan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan ilmunya. Kalau tidak ada ilmu Tuhan pada kita, bagaimana kita mengenalnya? Nah, itu maka wajib kita menuntut ilmu Tuhan, ilmu tauhid. Nah, walaupun dituntut, tapi bukan banyak yang dikasih sedikit aja. Nah, itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Yang diberikannya walaupun dituntut sedikit cuma. Yang mana yang sedikit yang dapat berubah? Yang dapat petunjuk itu yang diberikan ilmu. Nah, ini yang dikatakan mengisbatkan sifat Allah. Kemudian mendengar, melihat, berkata-kata. Tidak ada siapapun, manusia, binatang, tidak ada. Binatang, manusia, apa itu? Dia magar. Antara semua. Binatang dan manusia itu magar. Apa itu magar? Hanya bayang-bayang. Dia hanya menunjukkan yang punya bayang. Dia bergerak menunjukkan adanya Allah. Dia berkehendak menunjukkan adanya Allah. Dia mengetahui menunjukkan adanya Allah. Manusia itu mendengar menunjukkan adanya Allah. Manusia itu melihat menunjukkan adanya Allah. Dan kemudian manusia itu berkata-kata menunjukkan adanya Allah. Itu maka Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna. Nah itu. Nah, buktinya yang dikatakan oleh Rasul, manusia ini madat. Kalau sudah berlaku kehendak Allah, ketentuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Ada kita lagi semua? Ada? Tidak ada. Cuma hanya saksi aja, bayangan. Ada yang punya bayang adalah bayang-bayang. Kalau tak ada punya bayang lagi, ada. Ramak yang buat bayang-bayang di tangan Anda lagi. Nah, jadi ini yang dimaksud bahasa ini. Siapa dia? Ini bukan manusia. Ini disebut manusia. Ini sekarang sedikit. Sekarang inilah yang kita renungkan. Sekarang inilah yang kita gali dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah. Siapa ini di belakang manusia? Itu maka tidak salah kita menuduh manusia. Tidak salah kita menghinakan manusia. Dan tidak salah kita menuduh manusia. Tak salah. Ada. Pada hakikatnya, kalau kita menghinakan kepada sesuatu atau kepada manusia, menghinakan Allah. Jika kita memuji kepada sesuatu atau kepada manusia, siapa yang kita puji? Ya Allah. Kalau tidak ada Allah, manusia tidak ada. Termasuk bumi dan langit ini tidak ada. Ini yang dikatakan surah Allah nurus samawati wal ardh. Allah menaungi langit dan bumi. Nah itu. Dia menaungi langit. Jadi tidak ada lagi yang menaungi langit dan bumi. Tunggulah kebinasaan. Binasa itu. Nah, inilah syahadat. Lalu hukum. Ya kan? Belum habis saja, baru masyarakat zaman, masyarakat sifat, masyarakat akal, masyarakat kebangsa Rasulullah SAW. Yang mana yang dikatakan Rasulullah? Kita harapkan yang berkaji Rasulullah. Nah, seperti orang kita begini. Bukan dia seluruh orangnya seperti orang. Itu pun harus al-Arabu Basariyah. Perangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Dia berlindung pada diri manusia itu. Seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, tak ada bersuku, berbangsa, berketurunan. Hanya harus bagi mereka itu Rasul. Coba lihat, kita lihat. Ya. Rasulullah berapa tahun umurnya di dunia ini? Berapa tahun? 63 tahun. Berapa kali masuk WC? Berapa? Nah, jadi yang lain itu kemana? Maka sama biasa dia diintai dan diintip oleh sahabat dan malaikat. Sekali itu pun dia masuk isi bergaduh sahabat dan malaikat. Itu gaduh dia. Kalau tidak ada, itu membuktikan dia harus dia tidak makan, tidak lapar. Itu dia tidak minum, tidak haus. Itu. Nah, dia tidak tidur, tidak ngantuk. Itu sebenarnya Rasulullah. Itu. Nah, jadi sifatnya ada 4 sisi, artinya benar, amanah, kepercayaan tadi menyatakan pertama bijaksana. Baru rukun. Jadi baru ikrar, tasdik dan rukun. Baru kesempurnaan syahadat. Ada 4. Diketahui. Sudah tahu? Dengan Tuhan. Kalau tahu sekarang, ikrarlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah diikrarkan dengan lidah, benarkan dengan hati. Sudah hati mengakui ini dia yang bernama Allah itu. Ini zatnya sifatnya asma dan apa. Ini yang bernama Allah. Baru diiman, baru diyakinkan dengan iman. Sempurna syahadat. Syarat syahadat 4. Diketahui siapa Tuhan ini. Siapa yang dikatakan untuk apa? Saya sudah diketahui. Oh, ini dia zatnya, ini dia. Ini dia sifatnya kelakuannya. Ini dia asmanya, namanya. Ini apanya perbuatannya.
baru dibenarkan sama hati. Benar kata ini dia kata hati orang. Ini zatnya, ini sifat, ini asma, ini apa. Ini keterangan dalam Al-Quran. Nah, ini Al-Qurannya, ini Al-Qurannya, ini Al-Qurannya. Mengatakan zat yang maha suci, ini ayat sucinya. Mengatakan sifat yang suci, ini Al-Qurannya. Mengatakan asma yang maha besar, ini Al-Qurannya. Mengatakan apanya, perbuatan yang maha kaya, ini perbuatan ini apa. Ini Al-Quran. Jadi berdasarkan Al-Quran. Nah, itu sudah lepas daripada Al-Quran. Menunjukkan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, syarat syahadat. Syarat syahadat pada apa? Pertama diketahui Tuhan tadi sudah itu diikrarkan dengan lidah, yang kemudian disajikan dengan hati, baru diamalkan dengan anggota tubuh. Tuhan itu diamalkan dengan anggota tubuh. Bisa? Bisa? Tuhan itu di tubuh. Oh, sudah tak berenang. Apa benar di mana Tuhan? Di langit itu sudah tak berenang. Mari berhadapan sama kita. Tunjukkan di langit itu di mana dia. Di mana tempatnya di langit. Siapa yang mengatakan di langit Tuhan itu berhadapan sama saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana tempatnya di langit sana. Di mana? Ini barangkali yang mengatakan di langitnya tempat pernah naik ke langit. Sama menunjukkan orang itu tempat pernah naik ke langit. Kalau menunjukkan mengatakan bisa saja. Tapi kalau dia berulang-ulang, turun naik dari langit, itu percaya kita. Kita mengatakan itu naik ke langit, mengatakan Tuhan itu di langit. Nanti kita tidak bisa berpedoman kepada orang. Kita kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Sunnah Rasul, dan kepada ulama. Nanti kesana kita berpedoman. Karena ulama mengatakan dia tiada antara dapat tidak bersentuh Tuhan itu. Rasulullah mengatakan la tahab la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan tidur, Tuhan ada. Jangan takut, jangan berbentar, Allah itu bersabda kita. Nah, kan sikit aja tersimpang sudah nyimpang dari dalam. Saya ingat banyak kali ada orang ini. Nah, itu kata itu kata saudara. Nah, karena sempurna bukan penjelasan yang kali seluruh yang melakukan. Nah, jadi kita tambah sikit lagi lah ya. Oh, satu tahun ya. Itu puasa itu cuma hanya memahami maksud berjumpa dengan Allah. Dan ini akan berjumpa dengan Allah. Akan bisa dengan sikitnya. Nah, itu. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kemudian ini sekarang mengamalkan dengan anggota tubuh ini tidak banyak bergerak Allah, berkehendak Allah, mengetahui Allah, melihat Allah, mendengar Allah, hidup Allah, berkata-kata Allah. Ini baru syahadat, baru sempurna syahadat itu. Sesudah sempurna syahadat ini, barulah angka satu terbangun. Angka satu dari ya. Angka satu. Ini tambahan. Ini tambahan. Baru satu. Sesudah ini disempurnakan dua kalimat syahadat pengenalan kepada Allah dan Rasul. Baru datang nomor dua pendapat salah. Ini nomor satu nama sedikit. Ada yang di barat, ada di utara, ada di selatan. Timur nomor dua salah. Jadi ini apa ini semua? Nama apa? Kan kata Tuhan yang maha berhala. Saya nggak tahu ya. Yang dulu saya nanti. Tuhan, fawailun lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salah yang salah melalai dalam ingatan. Apa beringatan sama namanya itu adalah salat yang celaka kata Tuhan. Itu bukan hamba Allah dan bukan umat Muhammad Rasul. Nah ini umat Muhammad. Ini yang dikatakan Allah. Laqad kana lakum fi Rasul
hasanah yang mukadimah pertama tadi kita diperingatkan oleh ayat suci Al-Quran. Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Jadi dua kalimat syahadat itu jangan kita peringati di Mekah, di Madinah. Kita zahirkan, kita wujudkan di Sumatera Utara ini. Apabila mewujud dua kalimat syahadat, berarti mewujudlah Allah dan Rasul di seluruh Sumatera Utara ini. Itu hakikat. Kalau syariat kata di Mekah di Madinah, jadi orang Mekah Madinah ada langsung surga, jadi makan masuk neraka aja semua. Nah, begitu. Salat udah capek, puasa udah lapar, zakat habis harta, haji udah cukup capek, harta banyak habis, tenaga pun capek. Tetapi tidak berhasil, orang Mekah semua yang masuk surga, kita masuk neraka. Mau itu? Jadi, pertama, jangan di Mekah sana dilahirkan Muhammad. Yang sudah itu saudara 63 tahun dari sana, di atas 63 tahun di mana dia? Ini yang sekarang yang kita gali. Sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran, di mana itu adanya Muhammad? Adanya Muhammad, Allah nurus sama wa Qur'an. Allah menaruh di langit dan di bumi diciptakan. Al-Quran Allah pada itu Muhammad, itu sifatnya. Muhammad itu berada di langit dan di bumi, menyenangi bumi dan langitnya supaya hidup bumi dan langit. Kemudian diutus ke Mekah al-Mukarramah, habis segala Tuhan yang disembah oleh orang jahil. Tidak ada lagi Tuhan jahilnya, hanya Tuhan yang wajib disembah. Bernamalah dia Muhammad, kepada Muhammad itu suci. Nah, yang menarangi langit dan di bumi itu adalah dikatakan oleh Abunya adalah orang yang suci, maksum, yang tidak tersentuh oleh segala dosa. Ini ikutan kita. Jangan kita ikut manusia. Ikut manusia ada manusia benar. Tidak ada. Manusia yang induknya Adam semua berdosa. Dan Adam ini dosa. Ikut malaikat dari satu neraka. Itulah Gabriel. Jangan kita ikut Adam. Dan jangan ikut kita malaikat. Yang kita ikut yang ditunjuk oleh Allah. Karena Allah menunjuk, ikut Allah pun juga tidak bisa. Tak ada tanah, Allah menunjukkan, ikut kamu sama diriku. Tidak. Tetapi Allah mengatakan kepada seluruh hambanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada akan dirasul. Kami rasul. Disitu ada. Ada suri tauladan yang berkata kamu. Kesanalah kamu berkumpul. Kesanalah kamu menghadap kepada Rasulmu. Rasulmu itu yang bisa memadamkan api neraka. Yang lain ada? Coba periksa. Seluruh Nabi sekali 240 nabi ada yang bisa memadamkan neraka. Rasul 25 orang yang 24 ada yang bisa memadamkan api neraka. Para malaikat ada yang bisa memadamkan api neraka. Apalagi manusia. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang bisa memadamkan api neraka, diperintah oleh Allah untuk melihat neraka. Ini contoh tawanan. Ini ikutan kami, ini kata Allah. Kenapa maka kita pedulkan Nabi Muhammad Rasulullah? Kenapa kita tidak peduli? Kalau sudah tahu dengan Allah, kita tinggalkan terus Muhammad itu. Hanya Allah. Allah tidak ada menyelamatkan hambanya. Allah membangga. Mau surga, mau neraka, suka kamu, kata Allah. Inna Allah yaghfiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan memperluas salah setahun kalau tidak kamu itu memperluas diri sendiri. Itu Allah. Tapi kalau Muhammad, umatku semua. Aku selamatkan. Man ahabbani kama fi ma'isir jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku. Bersama aku nanti semua dengan semua. Jangan kita pandang incang masalah Muhammad. Manusia biasa, manusia dan sabar baik. Dan kemudian siapa yang mengambilnya? Tangan Abdullah ayatnya. Di mana kamu ini?
Apa itu? Yang kedua aminah mengandung bukan aminah, bukan dalam perutnya. Dalam hal ini. Nah ini kan salah tuduh. Jadi Muhammad itu mengandung di rahimnya. Mana ada rahim? Aminah, kalbunya. Ini semua ibu. Mengandung Muhammad semua ini dalam kalbunya. Itu tadi berjanji tadi. Ibu punya hati tak? Punya hati. Tapi apa kata orang berjanji tadi? Ayo, marhaban, marhaban, ya Nurul Alim. Selamat datang, selamat datang. Siapa? Ya Nur hatiku, ya cahaya hatiku. Itulah itu yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita sambut pertama. Kemudian kita terima, kita terbangkan. Jadi apa namanya? Apa ya yang di dalam Al-Quran ilmu. Ilmu itulah yang dikatakan Nabi. Ilmu itu yang dikatakan Muhammad itu Rasul. Ilmu itu yang dikatakan Rasul. Artinya menyampaikan. Kalau tak ada berilmu akan berkenan. Nah itu bukan orang tapi ada pada diri orang di dalam jahat. Al-ilmu fishulil. Ilmu itu di dalam jahat. Nah, jadi sekarang kita ini sudah menerima kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kandung surat ini. Nah, kita tunjukkanlah kepada orang yang belum kenal. Kenapa kita tidak peduli? Kalau sudah tahu nama Allah, kita tinggalkan terus Muhammad itu. Hanya Allah saja. Allah tak ada menyamakan hambanya. Allah membantah. Mau surga, mau neraka, suka kamu, kata Allah. Inna Allah yaghfiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan memperubah salah setahun kalau tidak kamu cuma berubah satu sendiri. Itu Allah. Tapi kalau Muhammad, umat semua. Aku selamatan. Man ahabbani kama fi ma'isir jannah. Nah, siapa-siapa yang mencintai aku. Terserta aku nanti semua dengan semua. Jangan kita pandang injak masalah Muhammad. Manusia biasa, manusia baik. Dan kemudian siapa yang mengandungnya? Pertama Abdullah ayatnya. Gimana kamu melihat? Asal itu. Yang kedua aminah mengandung bukan aminah, bukan dalam perutnya. Dalam hal ini. Nah ini kan salah tuduh. Jadi Muhammad itu mengandung di rahimnya. Mana ada rahim? Aminah, kalbunya. Ini semua ibu. Mengandung Muhammad semua ini dalam kalbunya. Itu tadi berjanji tadi. Ibu punya hati tak? Punya hati. Tapi apa kata orang berjanji tadi? Ayo, marhaban, marhaban, ya Nurul Alim. Selamat datang, selamat datang. Siapa? Ya Nur hatiku, ya cahaya hatiku. Itulah yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita sambut pertama. Kemudian kita terima, kita terbangkan. Jadi apa namanya? Apa ya yang di dalam Al-Quran ilmu. Ilmu itulah yang dikatakan Nabi. Ilmu itu yang dikatakan Muhammad itu Rasul. Ilmu itu yang dikatakan Rasul. Artinya menyampaikan. Kalau tak ada berilmu akan berkenan. Nah itu bukan orang tapi ada pada diri orang di dalam jahat. Al-ilmu fishulil. Ilmu itu di dalam jahat. Nah, jadi sekarang kita ini sudah menerima kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kandung surat ini. Nah, kita tunjukkanlah kepada orang yang belum kenal sama Muhammad.
tugas pag-ayon na. Ito tugas pag-ayon. Tunyo ka, kalban na sa itinatal. Alam mo, syahadat ng sampana ng Muhammad Rasulullah yang mengaku dua kali syahadat. Yang benar-benar menegakkan salat itu 5 waktu sehari dengan khusyuk dan tawadhu. Yang benar-benar menegakkan puasa itu menerima 2 sunnah. Satu masa berpuasa, satu masa berbuka. Yang ketiga betul-betul merasakan kenikmatan memberikan zakat itu sampai kepada yang hak menerima. Nah itu yang dikehendaki, yang diridai oleh Allah. Ajarahullahu bima baita wa barakatuh ma baita wa jazallahu laka. Sampai diterima Allah yang kita berikan itu. Nah itu. Ini katanya, Pak, Bapak berzakat. Oh iya, aku banyak utang kan? Tapi kamu utang zakat. Utang apa? Nah itu. Entah apa-apa dirinya utangnya. Tak ada orang yang semua orang berutang. Semua penerima zakat. Tapi yang mana yang bisa salah orang berutang? Utangnya bagaimana? Jadi kita kalau utang diri kita ini jangan ibu dan anak, jangan hutang kepada Allah dan Rasul. Di dalam perjalanan kita menempuh itu, disitulah kita dibantu dengan harta Allah itu. Nah itu maka sudah diterima oleh Allah zakat itu, maka diberikan oleh Allah kepada mustahak. Ini. Barulah berkat harta kita, dan sucilah harta kita nanti. Kemudian apa lagi? Yang itu adalah yang dikatakan fardu ayat ini yang akhirnya sampai kepada ibadah haji. Yang mana ibadah haji itu banyak sampai zakat, bukan asal ada uang. Berapa lah? Paling 30 juta orang yang 2 miliar 3 miliar uangnya itu tidak terasa kuliah mengenai haji. Akhirnya. Jadi kita kan haji ini apa? Haji ini orang yang mendapat jaminan dari Allah surga. Betul? Silakan tanya kepada orang yang sudah pulang dari haji. Sudah dijamin Allah masuk surga? Hah? Apa jadinya itu? Coba. Kalau Allah mengatakan tidak ada penuntut bagi haji yang mabrur dan mabrurat kecuali dengan sekhala jannah. Tidak ada penuntut kata Allah. Tidak ada pembayar. Kecuali dengan surga. Jadi haji yang bagaimana? Yang mabrur dan mabrurat. Yang mabrur bagaimana? Jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan perbuatan Tuhan di waktu Ihram. Berjumpa dengan nama Allah, yaitu Baitullah sama saja Allah. Jumpa. Kemudian berjumpa dengan wajah Allah yang mengisahkan Rasulullah SAW al-Basir sama saja Sa'id dan Marwah. Kemudian menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci di waktu dia wukuf di Arafah. Ini yang mabrur dan mabrurat. Jangan melaksanakan ibadah. Itu ibadah. Ya. Kalau jangan ilmu di mana saja kita berada. Silakan, di mana kita berada. Mau di laut, mau di darat, mau di gunung, mau di hutan, mau di limbah, di mana saja kita berada, di sanalah kita menghadirkan diri kita dengan ilmu. Apabila kita dapat menghadirkan kita dengan ilmu, tidak akan mendapat rahasia kemajuan. Bahkan melebihi daripada kambing yang dituruti di begitu. Waktu kita menghembuskan ayat yang terakhir. Tetapi jika mengetahui rahasia kematian kita kata rahasia jalan kita kembali. Coba saya tanya seluruh yang ada. Kira-kira ada yang takut tidur? Ada? Ada yang takut tidur? Ya ada takut. Sekarang pun banyak kali yang mencinta kesalahan. Bahkan banyak mencintai saudara. Nah, itu. Berat mata itu. Jadi apa sebabnya? Apa isi mata itu keberadaan itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya maka berat kali mata itu dibuka? Kalau sudah mau tidur, karena bisikan ngantuk, dada ngantuk,
Tampatin langsung itu panggilan. Panggilan apa? Panggilan itu. Nah, kalau sudah berulang-ulang panggilan itu kan, makin benar. Iya kan? Ngantuk itu. Melihat orang tidak enak lagi. Iya kan? Mendengar cakap orang tidak enak. Iya kan? Melihat makanan tidak enak. Minuman, semua sahabat tidak enak. Yang paling enak, tidur itu kemana? Itu orang pulang, itu orang pulang. Macam mana ada yang takut lagi? Ada yang takut pulang? Ya. Memang yang ditakutin mati, ini pulang. Ada yang takut pulang? Ya Allah, lebih daripada ngantuk. 50 kali lipat dari ngantuk, itu orang pulang. Ini yang dijadikan Allah orang yang beriman. Baru itu hanya latihan pulang, itu tidur itu. Itu maka ulama mengatakan tidur itu saudara mati. Dekat sekali saudara mati tidur itu. Sebab tenaga tidak ada, kehendak tidak ada, ilmu tidak ada, pendengar tidak ada, dan kemudian penglihatan pun tidak ada, dan kalau berkata-kata tidak ada. Tidur itu hanya cuma yang tidur saja. Berangkat yang tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maka tidur semakin malam semakin lebar, semakin malam makin lebar, makin malam makin lebar, semakin jauh, semakin nikmat. Kadang-kadang pagi sudah susah bangun. Kadang-kadang juga orang marah. Karena lepas kesenangan. Ada di atas itu kesenangan daripada dia tidur? Ada. Tidak ada. Baru contoh sekarang. Tuhan memperkuat perjalanan kembali kepadanya. Bagaimana itu nikmatnya? 50 kali lipat daripada tidur. Lipat tempat. Begitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya supaya hamba ini jangan merugi. Nah, jadi walaupun kita sudah luar biasa ini, tetapi yang sebenarnya sudah tidak terjaga itu, jadi sudah kepanasan. Jadi barangkali kita bisa juga dulu bukan pada keterangan, tapi tidak habis ya. Tidak habis ini dikatakan takdu air adalah mengakui 2 kalimat syahadat, bukan mengucap Allah. Mengakui 2 kalimat syahadat. Ada beberapa perkara, kedua salat dengan busuk dan berwudu, kedua yang ketiga adalah melaksanakan puasa dengan nikmat 2 kenikmatan, nikmat berbuka dan nikmat berpuasa. Keempat adalah melaksanakan zakat yang sampai kepada mustahaknya, dan kemudian menerima keberkatan dari Allah dan kesucian dari Allah. Dan yang kelima adalah untuk menerima ibadah haji. Haji yang mabrur dan mabrurah dapat surga itu nikmati di dalam dunia ini supaya kita tidak kesasar dan pulang mendapatkan surga. Karena sudah dicicipi surga itu di dunia ini, dibentak Allah. Cicipi dulu surga itu benar atau tidak? Kalau tidak kamu cicipi nanti keliru kau pulang. Ditunggu orang surga yang lain bisa kau menerima. Itu tidak akan tentu problem. Maka Allah mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wahai jiwa yang kembali menghadap kepada Tuhan, kepada diriku. Jangan hati yang engkau dan kesulitan. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam dunia jannah Allah. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala hati-hati kepada orang fardhu. Dia mengatakan jangan melewati fardhu itu. Fardhu ayat ini adalah jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jannah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang paling mudah-mudahan yang dapat kita amalkan bersama-sama supaya betul-betul kita mendapatkan dan menegakkan iman itu perkara. Pertama, iman yakin. Kedua, iman ainul yakin. Ketiga, iman hakul yakin. Keempat, iman kamalu. Pakai sempurna.
dunia sempurna dan akhirat pun surga. Dunia pun surga dan akhirat pun surga, tidak ada neraka. Jadi barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan tausiah pada hari ini. Untuk mengingatkan pertama-tama adalah yang baru dilantik menjadi pemimpin ini betul-betul bertanggung jawab. Nah itu melaksanakan perintah Allah dengan perkara subjek amanah satu jabatan. Mudah-mudahan kita akan menikmati maksud dan tujuan daripada hari nanti dan pada hari ini. Maka inilah yang saya sampaikan. Maka saya sangat berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.